Pagi dimulai dengan cara yang sama, seperti ratusan pagi sebelumnya. Aroma kopi hitam yang baru diseduh menguar dari dapur kecil kami, bercampur dengan wangi nasi yang sedang ditanak. Aku, Arini, bergerak dalam ritme yang sudah sangat ku kenal. Memasukkan 2 sendok gula ke dalam cangkir putih favorit Bayu, suamiku, lalu menuangkan kopi panas perlahan-lahan. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat punggungnya yang tegap di ruang tengah. Dia sedang menyetrika kemeja kerjanya sendiri. Itu adalah salah satu hal kecil yang membuatku jatuh cinta padanya dulu. Kemandiriannya. Kami tinggal di sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Sebuah rumah tipe 36 dengan halaman depan sempit yang kutamani beberapa pot bunga melati. Cat dindingnya berwarna krem. Sudah sedikit kusam di beberapa bagian, tapi selalu terasa hangat. Ini adalah dunia yang sengaja ku bangun. Dunia yang jauh dari kemewahan dan nama besar keluargaku. Di sini, aku bukan Arini Wulandari, calon pewaris tunggal Nusantara Group. Aku hanya Arini, seorang istri yang mengelola toko kerajinan tangan kecil dari rumah, yang kebahagiaan terbesarnya adalah melihat senyum suaminya saat pulang kerja. Bayu tidak tahu apa-apa. Dia mengenalku sebagai seorang yatim piatu yang datang ke kota besar untuk mencari peruntungan. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana 5 tahun lalu. Aku sedang membaca buku, dan dia tanpa sengaja menumpahkan minumannya di mejaku. Permintaan maafnya yang tulus dan sedikit canggung membuatku terpesona. Kami mengobrol, bertukar nomor telepon, dan sisanya adalah sejarah. Dia adalah seorang staf pemasaran junior yang ambisius, penuh mimpi, dan memiliki tatapan mata yang jujur. Setidaknya, itu yang kulihat saat itu. Keputusanku untuk menyembunyikan identitasku bukanlah tanpa alasan. Aku telah melihat bagaimana uang mengubah orang-orang di sekitarku. Teman-teman yang mendekat karena status. Pria-pria yang melamar hanya karena melihat nama belakangku. Aku muak. Aku mendambakan sesuatu yang nyata. Cinta yang tulus dari seorang pria yang melihatku sebagai seorang wanita, bukan sebagai brankas berjalan. Ayahku, meski awalnya berat hati, akhirnya menyetujui rencanaku. Anggap ini sebagai caramu menemukan berlian di antara bebatuan, Rini, pesannya waktu itu. Tapi ingat, tidak semua yang berkilau itu berlian. Dan Bayu, bagiku, tampak seperti berlian itu. Dia pekerja keras. Dia tidak pernah mengeluh tentang kondisi keuangan kami yang pas-pasan. Dia bahkan sering membantuku membereskan rumah tanpa diminta. Kami membangun mimpi bersama. Menabung sedikit demi sedikit untuk merenovasi dapur. Atau berhayal tentang liburan ke pantai suatu saat nanti. Kebahagiaan kami terjalin dari hal-hal kecil. Makan malam dengan lauk tempe goreng dan sambal. Menonton film di laptop tua kami sambil berbagi selimut. Atau sekadar duduk di teras sore hari sambil bercerita tentang bagaimana hari kami berjalan. Kopinya, Mas, kataku sambil meletakkan cangkir di meja kecil sampingnya. Bayu menoleh. Senyumnya terkembang. Senyum yang selalu berhasil menghangatkan hatiku. Terima kasih, sayang. Selalu pas buatanmu. Dia menyeruput kopinya pelan. Wah, kemeja ini sudah harus diganti sepertinya. Kerahnya sudah mulai usang. Aku mengamati kemeja biru langit yang sedang disetrikanya. Memang benar, warnanya sudah sedikit pudar. Nanti kalau ada rezeki lebih kita beli yang baru ya, Mas. Dia mengangguk. Matanya kembali fokus pada pekerjaannya. Pasti. Sebentar lagi, sayang. Sebentar lagi hidup kita akan berubah. Aku terdiam sejenak. Kalimat itu sudah sering kudengar beberapa minggu terakhir. Bayu sedang dalam proses seleksi untuk posisi direktur pemasaran di kantornya. Nusantara Group, perusahaan milik keluargaku sendiri. Ironisnya, tentu saja, tidak ada seorang pun di sana yang tahu bahwa istri dari seorang Bayu Aditama adalah pemilik masa depan perusahaan itu. Aku mendapatkan semua informasi dari laporan rahasia yang dikirimkan pengacaraku setiap bulan. Aku tahu Bayu adalah kandidat terkuat. Kinerjanya memang bagus. Dan aku tidak pernah ikut campur sama sekali. Aku ingin dia berhasil karena usahanya sendiri. Namun, di balik dukunganku, ada secuil kekhawatiran yang mulai tumbuh.
Ini akan menjadi ujian terbesar bagi pernikahan kami, bagi karakter Bayu. Ujian terakhir untuk memastikan apakah dia benar-benar berlian yang selama ini kuyakini. Kekuasaan dan uang adalah penguji karakter yang paling kejam. Aku pernah melihatnya menghancurkan orang-orang yang jauh lebih kuat dari Bayu. Doakan aku ya, Rin. Hari ini pengumuman finalnya, katanya sambil mengenakan kemeja yang sudah rapi. Aku mendekat, membenarkan posisi dasinya. Pasti, Mas. Aku selalu berdoa yang terbaik untukmu. Apapun hasilnya, kamu tetap suamiku, kebanggaanku. Dia memelukku erat. Kamu memang istri terbaik. Setelah aku jadi direktur nanti, kamu tidak perlu lagi repot-repot jualan kerajinan tangan. Kamu bisa santai di rumah, melakukan perawatan, ikut arisan ibu-ibu pejabat. Hidup kita akan nyaman. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku kurang nyaman. Sebuah penekanan pada kata, pejabat, dan nyaman, yang terdengar asing. Selama ini, dia tidak pernah menganggap usahaku sebagai sesuatu yang merepotkan. Dia selalu bilang bangga karena aku mandiri. Tapi aku menepis perasaan itu. Mungkin dia hanya terlalu bersemangat. Setelah Bayu berangkat, aku duduk di meja makan yang terasa lengang, memandang sekeliling rumah kami. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Foto pernikahan kami di dinding, di mana kami berdua tersenyum begitu lebar dengan pakaian sewaan yang sederhana. Rak buku kecil yang kami buat bersama dari kayu bekas. Pot-pot bunga di halaman yang kami tanam saat pertama kali pindah ke sini. Ini adalah surga sederhanaku. Surga yang kubangun di atas kebohongan besar. Dan hari ini, aku merasa seolah-olah surga ini sedang berada di ambang ujian. Aku mengirim pesan singkat kepada pengacaraku, Pak Tirtayasa. Pak, tolong pantau pengumuman direksi hari ini. Berikan saya laporannya secepat mungkin, tapi jangan lakukan intervensi apapun. Balasannya datang beberapa detik kemudian. Baik, Bu Arini. Sepanjang hari, aku mencoba menyibukkan diri, menyelesaikan beberapa pesanan gelang dan kalung manik-manik, membereskan rumah, bahkan mencoba resep kue baru. Tapi pikiranku tidak bisa lepas dari Bayu. Aku membayangkan wajahnya saat pengumuman itu dibacakan. Aku berharap, dengan segenap hatiku, bahwa pria yang akan pulang ke rumah sore ini adalah Bayu yang sama dengan yang kuantar pagi tadi. Pria sederhana yang mencintaiku apa adanya, bukan pria yang dibutakan oleh jabatan. Sore menjelang, jantungku berdebar semakin kencang setiap kali mendengar suara motor melintas di depan rumah. Aku sudah menyiapkan makanan kesukaannya. Sayur asem dan ikan asin pedas. Makanan yang selalu membuatnya makan dengan lahap. Aku ingin semuanya terasa normal, seperti hari-hari biasa. Akhirnya, sekitar pukul 6 sore, suara motor yang sangat kukenal berhenti di depan gerbang. Aku bergegas keluar. Bayu turun dari motornya, tapi dia tidak langsung membuka helm. Dia hanya berdiri mematung sejenak. Aku tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Hatiku mencelos. Apakah dia gagal? Lalu, perlahan dia membuka helmnya. Dan di sana, aku melihat senyum terlebar yang pernah kulihat di wajahnya. Matanya berbinar penuh kemenangan. Aku berhasil, Rin. Teriaknya sambil berlari memelukku dan mengangkat tubuhku berputar. Aku berhasil. Aku direktur pemasaran yang baru. Aku ikut tertawa, membiarkan diriku larut dalam kebahagiaannya. Rasa legaku begitu besar. Dia berhasil. Semua kerja kerasnya terbayar. Aku memeluknya erat. Selamat, Mas. Aku bangga sekali sama kamu. Malam itu kami merayakannya. Bukan di restoran mewah, tapi di rumah kami. Dengan sayur asem dan ikan asin. Bayu makan dengan lahap. Lebih lahap dari biasanya. Dia bercerita dengan antusias tentang bagaimana namanya diumumkan, bagaimana semua orang memberinya selamat, bagaimana atasannya menepuk pundaknya dengan bangga. Ini awal yang baru, sayang, katanya sambil menggenggam tanganku di seberang meja. Awal dari kehidupan kita yang jauh lebih baik. Aku janji, kamu tidak akan pernah kekurangan apapun lagi. Aku akan memberikanmu segalanya. Aku tersenyum,
Tapi di dalam hati, kekhawatiran yang sempat hilang itu kembali muncul. Penekanannya bukan lagi pada kita, tapi pada aku. Aku akan memberikanmu. Seolah-olah semua yang kami miliki sekarang tidaklah cukup. Seolah-olah kebahagiaan kami yang sederhana ini adalah sebuah kekurangan yang harus segera diperbaiki. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari sosok Bayu yang ku kenal. Pria yang pernah berkata bahwa kebahagiaan terbesar baginya adalah secangkir kopi buatanku di pagi hari. Aku masih melihatnya di sana. Tapi ada kilau lain di matanya. Kilau yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kilau kekuasaan. Malam itu, saat Bayu sudah tertidur pulas karena lelah dan bahagia, aku masih terjaga. Aku berjalan ke jendela, menatap langit malam yang mendung. Ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Dan aku hanya bisa berdoa. Semoga berlian yang kupilih ini tidak berubah menjadi batu biasa saat terkena cahaya terang. Minggu pertama setelah promosinya, semuanya terasa seperti mimpi. Bayu masih menjadi pria yang ku kenal. Dia bangun pagi, meminum kopi buatanku, dan berangkat kerja dengan senyum yang sama. Pulangnya pun masih tepat waktu. Dia akan bercerita tentang hari-harinya di kantor, tentang tantangan-tantangan baru yang dihadapinya sebagai direktur. Aku mendengarkan dengan saksama, memberikan dukungan dan semangat seperti biasa. Namun, perlahan tapi pasti, retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaan surga kami. Awalnya hampir tidak kentara. Seperti komentar-komentar kecil yang diselipkannya di tengah percakapan. Sayang, sepertinya kita perlu mobil baru. Katanya suatu sore saat melihat mobil sedan tua kami terparkir di garasi. Tidak pantas rasanya seorang direktur masih memakai mobil ini. Apa kata klien nanti? Aku hanya tersenyum tipis. Mobil ini kan masih bagus, Mas. Masih kuat membawa kita kemana-mana. Ini bukan soal bagus atau tidak, Rin. Ini soal citra, soal gengsi. Balasnya dengan nada sedikit tidak sabar. Itu adalah kata pertama yang menggangguku. Gengsi. Selama ini, kata itu tidak pernah ada dalam kamus kami. Kami hidup berdasarkan kebutuhan, bukan gengsi. Kemudian, kritikannya mulai merambah ke hal-hal yang lebih personal. Suatu akhir pekan, dia mengajakku makan malam di luar untuk merayakan gaji pertamanya sebagai direktur. Aku berdandan seperti biasa, mengenakan gaun katun sederhana favoritku dan riasan tipis. Saat melihatku, kening Bayu berkerut. Kamu mau pergi dengan baju seperti itu? Tanyanya. Matanya menilaiku dari atas sampai bawah. Aku bingung. Memangnya kenapa? Ini kan gaun kesukaanku. Itu gaun untuk ke pasar. Arini, kita akan makan di hotel bintang 5. Istri direktur yang lain penampilannya tidak seperti ini. Mereka pakai baju desainer, tas bermerek. Kamu, dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapannya sudah mengatakan segalanya. Kamu memalukan. Rasa sakit yang tajam menusuk hatiku. Ini adalah Bayu yang sama yang dulu memuji gaun ini, mengatakan aku terlihat sangat cantik saat memakainya. Malam itu, aku terpaksa berganti pakaian dengan gaun lain yang lebih pantas, menurutnya. Sepanjang makan malam, aku merasa seperti orang asing. Makanan lezat di hadapanku terasa hambar. Bayu sibuk menyapa beberapa rekan kerjanya yang kebetulan ada di sana, memperkenalkanku dengan senyum yang terasa dipaksakan. Aku hanya bisa tersenyum kaku, merasa seperti pajangan yang tidak pada tempatnya. Sejak malam itu, segalanya berubah lebih cepat. Bayu mulai pulang larut malam. Alasannya selalu sama, rapat penting, makan malam dengan klien, atau acara networking. Rumah kami yang dulu hangat oleh obrolan kini seringkali sepi. Aku menunggunya sendirian di meja makan, dengan makanan yang perlahan menjadi dingin. Seringkali, dia pulang saat aku sudah tertidur. Suatu malam, dia pulang lewat tengah malam. Saat dia masuk ke kamar, aku yang pura-pura tidur mencium aroma yang aneh. Bukan bau asap rokok atau bau khas pendingin ruangan kantor. Ini adalah aroma parfum wanita. Aroma yang manis dan menyengat. Sangat berbeda dengan parfum melati lembut yang biasa kupakai. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku tetap memejamkan mata,
menahan napas. Sementara Bayu meletakkan jasnya di kursi dan masuk ke kamar mandi. Ribuan pikiran buruk berkecamuk di kepalaku. Siapa wanita itu? Apa yang mereka lakukan? Rasa cemburu dan dikhianati membakar dadaku. Keesokan paginya, aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Mas, semalam bajumu wangi parfum perempuan." Bayu yang sedang mengikat dasi berhenti sejenak. Dia menatapku dari pantulan cermin dengan tatapan dingin. "Lalu kenapa? Semalam aku bertemu banyak orang, pria dan wanita. Mungkin saja tidak sengaja bersenggolan. Kamu jangan mulai berpikiran yang aneh-aneh." "Bukan begitu, Mas. Tapi baunya sangat kuat," desakku pelan. Kemarahannya meledak. Dia berbalik menghadapku. Wajahnya memerah. "Dengar ya, Arini. Posisiku sekarang berbeda. Duniaku sekarang dipenuhi orang-orang penting. Aku sibuk membangun karirku. Dan kamu malah meributkan hal sepele seperti bau parfum? Seharusnya kamu mendukungku. Bukan malah mencurigaiku seperti ini. Apa kamu pikir aku punya waktu untuk selingkuh?" Bentakannya membuatku terdiam. Aku merasa kecil dan bodoh. Caranya memutarbalikkan fakta, membuatku seolah-olah menjadi pihak yang bersalah. Benar-benar menyakitkan. Dia menuduhku tidak mendukung. Padahal yang kulakukan selama ini hanyalah mendukungnya. "Maaf, Mas. Hanya itu kata yang bisa keluar dari bibirku." Dia mendengus, mengambil tas kerjanya, dan pergi begitu saja tanpa sarapan. Tanpa kecupan di kening seperti yang biasa dilakukannya. Pintu depan dibanting cukup keras, meninggalkan keheningan yang memekakan di dalam rumah. Aku terduduk di tepi ranjang. Air mataku akhirnya tumpah. Ini bukan lagi retakan kecil. Ini adalah sebuah jurang yang mulai menganga di antara kami. Pria yang membentakku tadi bukanlah Bayu yang ku kenal. Dia adalah orang asing yang sombong dan egois. Ujianku menunjukkan hasil yang paling kutakutkan. Bayu gagal. Dia tenggelam dalam pesona kekuasaan. Dia membiarkan jabatannya menelannya hidup-hidup, mengubahnya menjadi monster yang tidak lagi kukenali. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Dia benar-benar membeli mobil baru yang mewah tanpa membicarakannya denganku. Mobil itu terparkir di garasi, membuat mobil tua kami terlihat semakin menyedihkan. Dia juga merenovasi ruang kerja di rumah, mengganti semua perabotan kayu sederhana buatan kami dengan perabotan kulit yang mahal dan megah. Dia menciptakan istananya sendiri di dalam rumah kami. Dia semakin jarang berbicara denganku. Komunikasi kami terbatas pada hal-hal fungsional. "Bajuku sudah disetrika? Nanti malam aku pulang telat. Tolong buatkan kopi." Tidak ada lagi cerita. Tidak ada lagi tawa. Puncaknya adalah saat acara tahunan perusahaan diadakan. Sebagai direktur, Bayu wajib datang dan membawa pasangan. Dengan berat hati, dia mengajakku. "Dengar, tolong jangan buat aku malu malam ini." Pesannya saat kami dalam perjalanan. "Berpakaian yang benar. Jangan banyak bicara kalau tidak perlu. Cukup tersenyum saja." Setiap kata-katanya bagai belati yang mengiris hatiku. Aku, istrinya, dianggap sebagai sebuah potensi aib. Di acara itu, aku benar-benar merasakan bagaimana menjadi orang asing di samping suamiku sendiri. Dia sibuk berbaur, tertawa dengan rekan-rekannya, sementara aku ditinggal sendirian di sudut ruangan. Aku melihatnya berbincang akrab dengan seorang wanita. Wanita itu cantik, tinggi, dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya. Mereka tertawa bersama. Sesekali wanita itu menyentuh lengan Bayu dengan genit. Bayu tidak menolaknya. Dia tampak menikmatinya. Dari kejauhan, aku bisa mencium aroma parfum yang sama dengan yang menempel di jasnya malam itu. Duniaku terasa runtuh. Jadi ini alasannya. Ini sebabnya dia berubah. Ada wanita lain yang dianggapnya lebih selevel. Wanita yang bisa diajaknya masuk ke dalam dunia barunya. Sementara aku, istri yang menemaninya dari nol, dianggap sebagai barang usang yang harus disingkirkan. Aku tidak membuat keributan. Aku hanya berdiri di sana, mematung, dengan segelas jus jeruk di tangan yang gemetar.
Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Aku hanya menatap mereka berdua, merekam pemandangan itu dalam benakku. Malam itu, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, keheningan menyelimuti kami. Aku tidak bertanya apa-apa. Bayu pun tidak menjelaskan apa-apa. Seolah-olah apa yang kulihat tadi tidak pernah terjadi. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Aku tidak ingin melihat wajahnya. Aku mendengar dia membuka lemari, mengambil bantal, lalu keluar kamar. Dia memilih tidur di sofa. Dia bahkan tidak mencoba untuk bicara atau memperbaiki keadaan. Dia menciptakan jarak, dan sepertinya dia nyaman dengan jarak itu. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan lagi tangisan kesedihan, tapi tangisan kekecewaan yang mendalam. Aku tidak menangisi hilangnya cinta. Aku menangisi hilangnya sosok pria yang pernah kupercaya dengan sepenuh hati. Pria yang ternyata hanyalah sebuah ilusi. Di tengah isak tangisku, sebuah keputusan mulai terbentuk. Keputusan yang dingin dan keras. Aku sudah memberinya kesempatan. Aku sudah memberinya dunia. Tapi dia memilih untuk menukarnya dengan kesombongan sesaat. Ujian ini sudah selesai. Dan hasilnya sudah sangat jelas. Aku mengambil ponselku, menghapus air mata di pipi. Jariku bergerak cepat di atas layar, mengetik sebuah pesan kepada Pak Tirtayasa. Pak, siapkan semuanya. Proses perceraian dan penarikan seluruh aset atas nama saya. Lakukan secepatnya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan. Surga sederhana yang kubangun telah diruntuhkan oleh penghuninya sendiri. Dan sekarang, saatnya bagi sang pemilik surga untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Tidur di sofa sepertinya menjadi kebiasaan baru bagi Bayu. Setelah malam acara perusahaan itu, dia tidak pernah kembali tidur di ranjang kami. Dia seolah membangun sebuah benteng tak terlihat di antara kami. Dan dia tampak sangat nyaman berada di baliknya. Aku pun tidak berusaha meruntuhkannya. Hatiku sudah terlalu beku untuk peduli. Aku membiarkannya. Aku mengamati. Topengnya kini benar-benar terbuka. Tidak ada lagi Bayu yang hangat dan penuh perhatian. Yang ada hanyalah Direktur Bayu Aditama. Seorang pria yang memandang istrinya sendiri dengan tatapan merendahkan. Dia tidak lagi repot-repot menyembunyikan rasa malunya memiliki istri sepertiku. Suatu Sabtu sore, dia pulang lebih awal, yang merupakan sebuah keajaiban. Tapi dia tidak sendirian. Dia membawa serta dua pria dan seorang wanita. Wanita itu adalah wanita yang sama dengan yang kulihat di pesta. Wanita dalam balutan gaun merah yang namanya kemudian ku ketahui adalah Claudia, manajer pemasaran di bawah Bayu. Arini, ini teman-temanku. Tolong buatkan minum. Perintahnya begitu saja, tanpa perkenalan yang layak. Aku hanya mengangguk, berjalan ke dapur dengan perasaan hampa. Dari dapur, aku bisa mendengar percakapan mereka. Suara tawa Claudia yang melengking terdengar paling dominan. Jadi ini rumahmu, Bayu? Mungil sekali ya, kata Claudia. Nadanya terdengar seperti pujian tapi jelas sekali itu adalah sebuah ejekan. Aku menunggu Bayu membelaku, membela rumah kami, tempat kami membangun mimpi. Tapi yang kudengar justru tawanya. Namanya juga rumah lama. Belum sempat pindah. Sebentar lagi juga aku cari apartemen yang lebih representatif di pusat kota. Hatiku mencelos. Dia berbicara tentang rumah kami seolah itu adalah sebuah tempat singgah yang memalukan. Aku membawa nampan berisi 4 gelas es jeruk ke ruang tamu. Saat aku meletakkannya di meja, mata Claudia menelusuri penampilanku. Aku hanya mengenakan kaos oblong dan celana panjang rumahan. Ini istrimu? Tanyanya langsung pada Bayu, seolah aku tidak ada di sana. Sederhana sekali, ya. Lagi-lagi, Bayu hanya tertawa. Dia memang orang rumahan. Orang rumahan, di mulutnya terdengar seperti sebuah diagnosis penyakit, bukan sebuah deskripsi. Aku merasa seperti pajangan usang di museum milikku sendiri. Aku memutuskan untuk tidak tinggal dan menjadi bahan tontonan mereka. Permisi, saya mau ke belakang, kataku pelan, lalu berjalan menuju kamarku. Di dalam kamar, aku tidak menangis.
Aku duduk di tepi ranjang, mengepalkan tangan. Rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kemarahan yang dingin dan terfokus. Dia tidak hanya menghinaku. Dia telah menginjak-injak semua kenangan yang kami bangun bersama di rumah ini. Dia membawa wanita lain ke rumah kami dan membiarkannya menertawakan hidup kami. Ini sudah lebih dari cukup. Aku mengambil ponsel dan menelepon Pak Tirtayasa. "Selamat sore, Bu Arini." Sapanya dengan nada hormat seperti biasa. "Sore, Pak. Saya mau menanyakan perkembangan permintaan saya tempo hari," kataku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. Meskipun di luar kamarku suara tawa mereka masih terdengar. "Semua draft dokumen sudah siap, Bu. Surat gugatan cerai, surat kuasa penarikan aset, daftar inventaris barang bergerak dan tidak bergerak atas nama Ibu. Semuanya hanya menunggu persetujuan dan tanda tangan Ibu." "Bagus," kataku. "Saya ingin semuanya dieksekusi secepat mungkin setelah saya memberi aba-aba." "Baik, Bu. Apa aba-abanya sudah dekat?" tanya Pak Tirta hati-hati. Aku menarik napas panjang. Mendengarkan tawa suamiku yang bercampur dengan tawa wanita lain di ruang tamuku sendiri. "Sangat dekat, Pak. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Pastikan tim Bapak siap bergerak." Setelah telepon ditutup, aku merasa sedikit lebih lega. Ada sebuah kekuatan yang aneh dalam membuat rencana. Mengetahui bahwa aku memegang kendali penuh atas situasi ini, meskipun Bayu mengira dialah rajanya. Dia boleh saja menikmati tahta sementaranya, tapi dia tidak sadar bahwa istananya dibangun di atas tanah milikku, dan aku bisa meruntuhkannya kapan saja aku mau. Sikap Bayu semakin menjadi-jadi. Dia mulai secara terbuka membandingkanku dengan Claudia. "Kamu lihat Claudia tadi? Dia pintar. Wawasannya luas. Bicaranya nyambung kalau soal bisnis. Tidak sepertimu, yang dibicarakan hanya soal harga cabai di pasar," katanya malam itu setelah teman-temannya pulang. Aku hanya diam. Aku lelah berdebat dengannya. Tidak ada gunanya berbicara dengan tembok kesombongan. "Kenapa kamu diam saja? Aku sedang bicara denganmu," bentaknya. Aku menatapnya. Mataku terasa kosong. "Memang apa yang harus aku katakan, Mas? Kalau menurutmu dia lebih baik. Lalu kenapa?" Dia tampak terkejut dengan jawabanku yang datar. Mungkin dia mengharapkan aku marah atau cemburu. "Ya setidaknya kamu belajar. Perbaiki penampilanmu. Perluas pergaulanmu. Jangan hanya berkutat di rumah dengan kerajinan tanganmu yang tidak jelas itu." Kerajinan tangan yang tidak jelas. Usaha kecil yang dulu dia puji sebagai bukti kemandirianku. Usaha yang sedikit banyak membantu kami membayar tagihan saat gajinya belum seberapa. Kini, usaha itu menjadi sesuatu yang memalukan di matanya. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang dingin. Aku menjalani peranku sebagai istri seolah tidak terjadi apa-apa. Aku masih membuatkannya kopi di pagi hari, masih menyiapkan pakaian kerjanya, masih memasak untuknya meskipun seringkali makanan itu tidak disentuhnya. Aku melakukan semuanya bukan lagi karena cinta, tapi karena aku sedang menunggu momen yang tepat. Aku seperti seorang jenderal yang dengan tenang mengamati medan perang sebelum memberikan perintah untuk menyerang. Aku juga mulai melakukan persiapan pribadiku. Aku menghubungi beberapa orang kepercayaanku di perusahaan. Memastikan semua data dan laporan keuangan terbaru sudah ada di tanganku. Aku mempelajari setiap detail proyek yang sedang ditangani Bayu. Aku harus memastikan saat aku mengambil alih nanti, transisinya akan berjalan mulus. Ironisnya, kesibukan baru Bayu membuatnya lengah. Dia terlalu sibuk menikmati statusnya hingga tidak menyadari bahwa fondasi di bawah kakinya sedang aku grogoti secara perlahan. Suatu hari, aku tidak sengaja menemukan sebuah kotak beludru kecil di dalam laci meja kerjanya. Jantungku berdebar sedikit saat membukanya. Di dalamnya ada sebuah kalung berlian yang indah. Untuk sesaat, sebersit harapan bodoh muncul. Apakah ini untukku? Mungkin permintaan maafnya? Harapan itu langsung hancur saat aku melihat ada secari kertas kecil di dalamnya. Sebuah catatan dari toko perhiasan. Di sana tertera sebuah nama. Untuk Claudia A. Aku menutup kotak itu kembali. Tidak ada rasa sakit.
Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah konfirmasi terakhir yang kubutuhkan. Aku meletakkan kotak itu kembali persis di tempatnya. Biarlah dia memberikan hadiah itu. Biarlah dia merasa di atas angin. Sebentar lagi, semua itu tidak akan ada artinya. Aku berjalan keluar rumah. Duduk di teras sambil memandangi pot bunga melatiku yang sedang mekar. Wanginya menenangkan. Ini adalah duniaku yang sebenarnya. Dunia yang tenang dan jujur. Dunia yang akan segera aku rebut kembali. Topeng Bayu mungkin sudah terbuka, menunjukkan wajah aslinya yang penuh kesombongan. Tapi dia lupa, aku juga mengenakan topeng selama ini. Topeng istri sederhana yang penurut. Dan sebentar lagi, saat topengku terbuka, dia akan melihat siapa sebenarnya ratu di kerajaan yang dia pikir telah dia taklukkan ini. Pemicunya adalah hal yang sangat sepele. Sebuah kemeja. Bukan sembarang kemeja. Tentu saja. Itu adalah kemeja sutra berwarna gading seharga jutaan rupiah yang baru dibeli Bayu. Salah satu dari sekian banyak barang mewah yang mulai memenuhi lemari kami. Saat mencuci, aku tidak sengaja mencampurnya dengan pakaian lain yang sedikit luntur, meninggalkan noda samar kebiruan di bagian kerahnya. Aku menyadarinya saat sedang menyetrika. Hatiku langsung tenggelam. Bukan karena takut pada kemarahannya, tapi karena aku tahu, ini akan menjadi momennya. Momen yang dia cari-cari untuk meledakkan semua ketidakpuasannya. Dan benar saja. Malam itu, saat dia pulang, dia langsung mencari kemeja itu untuk dipakai ke sebuah acara penting besok. Aku melihatnya mengeluarkan kemeja itu dari lemari, mengamatinya, lalu wajahnya mengeras. "Arini," panggilnya dengan suara berat dan dingin dari dalam kamar. Aku berjalan masuk dengan langkah yang kuusahakan tetap tenang. Aku menemukannya berdiri memegang kemeja itu. Tatapannya menusukku tajam. "Bisa kau jelaskan ini apa?" desisnya, menunjukkan noda di kerah kemeja itu. "Maaf, Mas. Aku tidak sengaja. Mungkin luntur dari pakaian lain," jawabku pelan. Dia tertawa. Tawa yang kering dan penuh penghinaan. "Tidak sengaja? Kamu tahu berapa harga kemeja ini? Ini lebih mahal dari seluruh penghasilan jualan manik-manikmu dalam sebulan. Bagaimana bisa kamu seceroboh ini?" Aku hanya diam, menunduk menatap lantai. Aku tidak ingin memberinya kepuasan melihatku terpancing. Jawab, "Arini, apa begini caramu mengurus suami? Merusak barang-barang mahal? Atau kamu sengaja melakukannya? Kamu cemburu karena aku sekarang bisa membeli barang-barang yang tidak pernah bisa kita impikan sebelumnya." Tuduhannya begitu konyol hingga aku hampir tertawa. Tapi aku menahannya. Aku hanya menarik napas. Aku sudah bilang, aku tidak sengaja. Alasan, kamu itu memang tidak pernah bisa diajak maju. Aku sudah berusaha mengangkat derajatmu, tapi kamu tetap saja berpikir seperti orang susah. Caramu berpakaian, caramu bicara, bahkan caramu mencuci baju pun kampungan. Caci makinya terus mengalir. Setiap kata terasa seperti cambukan. Tapi anehnya, aku tidak merasakan sakit lagi. Aku hanya merasa lelah. Lelah dengan semua sandiwara ini. "Sudah bicaranya?" tanyaku dengan suara datar. Mengangkat wajahku untuk menatap matanya. Dia terkejut. Dia tidak menyangka aku akan memotongnya. "Apa katamu?" "Ayo kita makan malam dulu. Makanannya sudah dingin," kataku. Lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar menuju meja makan. Dia mengikutiku dengan langkah marah. Dia duduk di kursi di hadapanku dengan kasar. Di atas meja, tersaji makanan yang kumasak dengan susah payah. Sup iga kesukaannya dan beberapa lauk pendamping. Dia tidak menyentuhnya sama sekali. Kami duduk dalam keheningan yang menegangkan selama beberapa menit. Hanya ada suara denting sendokku yang menyentuh piring. Aku makan dengan tenang, seolah pertengkaran hebat barusan tidak pernah terjadi. Ketenanganku ini sepertinya justru semakin menyulut amarahnya. Aku tidak habis pikir. Akhirnya dia memulai lagi. Nadanya lebih dingin dan menusuk dari sebelumnya. "Bagaimana dulu aku bisa menikah dengan wanita sepertimu?" Aku berhenti mengunyah, meletakkan sendok dan garpuku perlahan. Aku menatapnya lurus-lurus.
Dulu, kamu bilang aku adalah wanita terbaik yang pernah kamu temui. Dulu aku bodoh. Aku buta. Sergahnya. Aku pikir kesederhanaanmu itu sebuah kelebihan. Ternyata itu adalah sebuah keterbatasan. Sebuah penjara. Dan aku tidak mau terus terkurung di dalamnya bersamamu. Aku bisa melihat dengan jelas kemana arah pembicaraan ini. Inilah dia. Puncak dari segalanya. Aba-aba yang kutunggu-tunggu. Kamu lihat dirimu, Arini. Lalu lihat aku sekarang. Kita sudah berada di dunia yang berbeda. Aku setiap hari bertemu dengan orang-orang hebat, para pengusaha, para pejabat. Sementara kamu, duniamu hanya sebatas dapur dan toko online MU itu. Kamu tidak akan pernah bisa mengimbangi langkahku. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan superioritas yang memuakan. Dia mungkin mengharapkan aku menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan ekspresi terluka. Tapi aku hanya menatapnya balik dengan sorot mata yang sulit diartikan. Aku butuh pendamping yang bisa membantuku naik lebih tinggi. Seorang wanita yang bisa kubanggakan di depan kolega-kolegaku. Wanita yang cerdas, berkelas, dan mengerti duniaku. Dan wanita itu, bukan kamu. Aku masih diam. Aku membiarkannya mengeluarkan semua racun yang ada di dalam hatinya. Aku ingin mendengar semuanya. Melihat aku tidak bereaksi, dia akhirnya sampai pada kalimat puncaknya. Dengan nada yang dibuat setenang dan sedingin mungkin, seolah sedang membahas transaksi bisnis, dia mengucapkannya. Kurasa kita sudah tidak selevel lagi. Kamu hanya akan jadi beban untuk karirku. Mulai hari ini, di meja makan ini, aku ceraikan kamu. Kalimat itu menggantung di udara di antara kami. Talak itu telah jatuh. Di meja makan tempat kami dulu berbagi tawa dan cerita, kini menjadi saksi bisu berakhirnya pernikahan kami. Bayu bersandar di kursinya. Wajahnya tampak lega sekaligus angkuh. Seolah dia baru saja berhasil membuang sebuah beban berat. Dia menunggu. Menunggu reaksiku. Menunggu tangisanku pecah. Menunggu aku memohon agar dia tidak meninggalkanku. Tapi aku tidak melakukan semua itu. Setelah hening beberapa saat, aku menarik napas panjang. Lalu, aku menatap matanya dengan tatapan yang lebih dingin dari tatapannya. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirku. Baik, kataku dengan suara yang jelas dan mantap. Aku terima. Reaksinya sungguh tak ternilai. Keangkuhan di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh kebingungan. Matanya sedikit melebar. Alisnya bertaut. Dia jelas tidak mengantisipasi jawaban ini. Dia pasti mengira aku akan hancur. Akan memohon belas kasihannya. Apa katamu? Tanyanya, sedikit tergagap. Aku bilang, aku terima. Ulangku. Aku setuju dengan perceraian ini. Aku berdiri dari kursiku, merapikan bajuku. Terima kasih untuk makan malam terakhirnya. Mas, meskipun hanya aku yang makan. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar kami. Meninggalkan dia yang masih duduk mematung di meja makan, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Di dalam kamar, aku tidak meraih koper untuk mengemasi barang-barangku. Aku meraih ponselku. Jariku menekan nomor Pak Tirtayasa. Malam, Pak. Sapaku saat telepon tersambung. Malam. Bu Arini, ada yang bisa saya bantu? Aba-abanya sekarang, Pak. Kataku. Suaraku mantap, tanpa getar sedikit pun. Dia sudah mengucapkannya. Proses semuanya. Besok pagi, tim Bapak bisa datang untuk mengambil alih semua aset. Rumah, mobil, semuanya. Pastikan dia hanya bisa membawa pakaiannya saja. Baik, Bu. Akan kami laksanakan sesuai perintah. Setelah menutup telepon, aku merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundakku. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah kelegaan. Kebebasan. Babak menyedihkan dalam hidupku ini akhirnya berakhir. Aku keluar dari kamar, membawa bantal dan selimut. Bayu masih di meja makan, tampak linglung. Aku berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa dan menuju sofa.
Mau apa kamu? Tanyanya dengan nada bingung. Aku menoleh, menatapnya untuk terakhir kali sebagai istrinya. Rumah ini akan terasa sangat kosong besok. Anggap saja, aku membiarkanmu menikmati malam terakhirmu di sini dengan tenang. Lalu, aku berbaring di sofa. Sofa tempat dia biasa tidur untuk menghindariku. Malam ini, aku yang tidur di sini, bukan sebagai istri yang tersingkir, tapi sebagai pemilik yang sedang menunggu fajar untuk merebut kembali istananya. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku bisa tidur dengan nyenyak. Aku terbangun karena cahaya matahari pagi yang menyelinap masuk melalui celah gorden. Untuk sesaat, aku merasa bingung, punggungku terasa sedikit kaku. Lalu aku sadar, aku tertidur di sofa. Kenangan malam tadi kembali dengan jelas. Bukan sebagai mimpi buruk, tapi sebagai sebuah pembebasan. Aku duduk, meregangkan tubuh. Rumah ini terasa sunyi. Aku melirik ke kamar. Pintunya masih tertutup. Bayu sepertinya masih tidur. Mungkin kelelahan setelah meluapkan emosinya. Aku tidak membuat kopi untuknya. Rutinitas 5 tahun itu telah kuhentikan pagi ini. Aku hanya membuat segelas teh hangat untukku sendiri dan duduk di meja makan. Tempat drama tadi malam berlangsung. Aku menatap kursi kosong di seberangku. Tidak ada rasa rindu. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kehampaan yang anehnya terasa damai. Aku sedang menunggu. Sekitar pukul 8, aku mendengar suara langkah kaki dari kamar. Pintu terbuka, dan Bayu keluar. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya tampak lelah. Dia menatapku yang sedang duduk santai sambil minum teh. Ada ekspresi bingung di wajahnya, seolah dia berharap aku sudah pergi sambil menangis. "Kamu masih di sini?" Tanyanya dengan nada ketus, seolah kehadiranku mengganggunya. "Tentu saja. Ini kan rumahku," jawabku tenang, sambil menyeruput tehku. Dia mendengus, berjalan ke dapur. Dia tampak kesal saat menyadari tidak ada kopi yang disiapkan untuknya. Dia membuka lemari, mengambil bubuk kopi dengan kasar, lalu menyeduhnya sendiri. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu yang tajam, tapi dia mengurungkannya. Dia mungkin berpikir, untuk apa berdebat dengan orang yang sebentar lagi akan pergi dari hidupnya. Dia kembali ke meja makan dengan cangkir kopinya, duduk di hadapanku. Dia menatapku dengan tatapan menilai. "Jadi, kapan kamu akan mengemasi barang-barangmu? Aku butuh privasi." Aku tersenyum tipis. "Sebentar lagi. Timku sedang dalam perjalanan." Kata "timku" sepertinya membuatnya sedikit heran, tapi dia tidak berkomentar. Dia hanya mengangguk-angkuh. "Bagus. Lebih cepat lebih baik. Ambil saja semua pakaianmu dan pernak-pernik tidak berguna milikmu itu. Aku tidak butuh." Tepat saat dia selesai bicara, bel rumah berbunyi. Aku berdiri. Nah, mereka sudah sampai. Aku berjalan ke pintu depan dan membukanya. Di sana berdiri Pak Tirtayasa, pengacaraku, dengan setelan jasnya yang rapi, didampingi oleh 2 orang asistennya yang membawa map-map tebal. Di belakang mereka, di pinggir jalan, 2 buah truk pindahan berukuran besar sedang parkir, dan beberapa orang berseragam sudah siap bekerja. Bayu, yang penasaran, berjalan mendekat ke pintu. Wajahnya langsung berubah saat melihat pemandangan itu. Dari angkuh menjadi bingung total. Siapa mereka?" tanyanya, menunjuk Pak Tirta dan rombongannya. Pak Tirtayasa melangkah masuk, mengulurkan tangannya pada Bayu, yang tentu saja tidak disambut. "Selamat pagi, Pak Bayu. Saya Tirtayasa, kuasa hukum dari Ibu Arini." "Kuasa hukum?" ulang Bayu. Matanya melirik dari Pak Tirta ke arahku, lalu ke arah truk di luar. "Apa-apaan ini? Kamu mau pindahan sampai menyewa pengacara dan 2 truk?" Dia tertawa mengejek. "Memangnya barangmu sebanyak apa?" Aku tidak menjawab. Aku hanya memberi isyarat pada Pak Tirta untuk melanjutkan. "Pak Bayu," ujar Pak Tirta dengan nada yang tenang dan profesional. "Kami di sini untuk menjalankan surat kuasa dari klien kami, Ibu Arini, untuk mengambil alih dan mengosongkan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak yang terdaftar atas nama beliau.
Termasuk rumah ini. Tawa Bayu langsung berhenti. Wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu? Rumah ini? Ini rumah kita. Mohon maaf, Pak. Menurut sertifikat hak milik nomor 11345-B 2019, rumah ini sepenuhnya atas nama Ibu Arini Wulandari, dibeli secara tunai sebelum pernikahan Bapak. Jelas Pak Tirta sambil salah satu asistennya menunjukkan salinan dokumen tersebut. Bayu menatap dokumen itu. Lalu menatapku dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Kamu bilang ini rumah warisan orang tuamu yang tidak seberapa. Aku tidak pernah bilang begitu. Kamu yang berasumsi begitu. Jawabku datar. Dan sesuai dengan perjanjian pranikah yang Bapak tanda tangani 5 tahun lalu. Lanjut Pak Tirta. Semua aset yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi. Dan semua aset yang dibeli selama masa pernikahan dengan menggunakan dana dari pihak Ibu Arini, juga menjadi milik pribadi beliau. Perjanjian pranikah? Suara Bayu terdengar seperti bisikan. Dia tampak berusaha keras untuk mengingat. Kertas yang kamu bilang hanya formalitas untuk catatan sipil itu. Benar, sahutku. Kamu menandatanganinya tanpa membacanya. Wajah Bayu memerah karena marah dan malu. Dia sadar dia telah dijebak, atau lebih tepatnya, kebodohannya sendiri yang menjebaknya. Ini tidak adil. Ini gila. Teriaknya. Semuanya sesuai hukum, Pak. Kata Pak Tirta tegas. Sekarang, jika Bapak tidak keberatan, tim kami akan mulai bekerja. Kami mohon kerjasamanya. Tanpa menunggu persetujuan Bayu, Pak Tirta memberi isyarat. Para pekerja berseragam mulai masuk ke dalam rumah. Mereka bergerak dengan efisien dan teratur, seperti pasukan semut. Mereka mulai dari ruang tamu. Sofa tempat kami biasa menonton film diangkat. Meja kopi tempatku meletakkan teh diangkat. Rak buku yang kami buat bersama pun ikut diangkut. Bayu hanya bisa berdiri mematung, menatap pemandangan surreal di hadapannya. Dunianya sedang dibongkar di depan matanya sendiri. Tunggu, tunggu. Teriaknya saat para pekerja hendak mengangkat televisi layar datar yang baru dibelinya bulan lalu. Itu aku yang beli. Dengan gajiku sebagai direktur. Pak Tirta mendekat. Mohon maaf, Pak Bayu. Menurut catatan transaksi kartu kredit tambahan milik Bapak yang terhubung ke rekening utama Ibu Arini, televisi ini dibeli menggunakan dana dari Ibu Arini. Bayu terdiam. Memang benar. Dia begitu bangga memiliki kartu kredit platinum pertamanya, tanpa menyadari bahwa itu hanyalah kartu tambahan yang semua tagihannya dibayar lunas oleh rekeningku setiap akhir bulan. Rekening yang tidak pernah dia tahu keberadaannya. Kemarahan Bayu meledak. Dia menatapku dengan mata nyalang. Jadi ini rencanamu? Selama ini kamu menipuku? Kamu sengaja membuatku terlihat seperti orang bodoh. Aku tidak menipumu, Bayu. Kataku dingin. Aku hanya memberimu tali. Kamu sendiri yang memilih untuk menggantung dirimu dengan tali itu. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi pria yang tulus. Tapi kamu memilih menjadi pria yang sombong. Ini konsekuensinya. Para pekerja terus bergerak. Mereka masuk ke kamar tidur. Ranjang kami, lemari pakaian, meja rias, semuanya dikeluarkan. Lalu mereka menuju dapur. Meja makan tempat dia menjatuhkan talaknya tadi malam diangkat. Kulkas, kompor, microwave, semuanya. Rumah itu perlahan menjadi cangkang yang kosong. Pemandangan yang paling menyakitkan baginya mungkin adalah saat mobil sport mewah yang terparkir di garasi dihidupkan mesinnya oleh salah satu orang suruhan Pak Tirta dan dibawa pergi. Mobil yang menjadi simbol status dan kesombongannya. Jangan, itu mobilku. Raungnya, mencoba mengejar, tapi dihalangi dengan sopan oleh asisten Pak Tirta. Mobil itu juga dibeli atas nama perusahaan induk milik Ibu Arini, Pak. Tercatat sebagai aset perusahaan. Jelas Pak Tirta sabar. Akhirnya, yang tersisa di dalam rumah itu hanyalah Bayu sendiri dan sebuah koper yang sudah disiapkan oleh salah satu asistenku. Isinya adalah semua pakaian dan barang-barang pribadinya. Tidak lebih, tidak kurang. Rumah mungil yang dulu hangat itu kini terasa seperti gua yang dingin dan bergaung. Setiap langkah kaki menggema di ruangan kosong.
Bayu berdiri di tengah ruang tamu yang lompong, menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Kemarahan di wajahnya telah hilang, digantikan oleh keputusasaan dan kebingungan total. Aku berjalan mendekatinya untuk terakhir kali. Aku sudah bilang, rumah ini akan terasa sangat kosong hari ini. Dia menatapku. Matanya yang dulu penuh keangkuhan kini dipenuhi ketakutan. Siapa kamu sebenarnya? Arini? Siapa kamu? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya meletakkan sebuah kunci di tangannya. Ini kunci mobil sedan tua kita. Aku tidak membutuhkannya lagi. Anggap saja itu pesangon dariku. Sisanya, pengacaraku yang akan mengurus. Setelah itu, aku berbalik badan dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Aku masuk ke dalam sebuah mobil sedan hitam yang sudah menungguku, dikemudikan oleh salah satu staf Pak Tirta. Saat mobil melaju, aku bisa melihat dari kaca spion, Bayu berdiri di ambang pintu rumah yang kosong, mematung seperti patung yang hancur. Dia kalah telak, dan dia bahkan tidak tahu kenapa. Hening. Itulah satu-satunya hal yang tersisa. Hening yang memekakan telinga, yang mengisi setiap sudut rumah yang kini hanyalah sebuah kotak kosong. Bayu berdiri di tengah ruang tamu, merasakan dinginnya lantai keramik di telapak kakinya. Gema dari suara pintu yang ditutup Arini masih terngiang di telinganya. Dia menatap tangannya yang menggenggam kunci mobil tua. Rasanya ringan, tidak sepadan dengan semua yang telah hilang. Pikirannya berputar, mencoba menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang mustahil. Arini, istrinya, wanita sederhana penjual kerajinan tangan. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan semua ini? Pengacara? Tim? 2 truk besar? Aset atas namanya? Perjanjian pranikah? Itu semua terdengar seperti plot dalam sebuah film, bukan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan nyata. Dia berjalan mondar-mandir di ruangan kosong. Langkah kakinya terdengar aneh dan keras. Tidak, ini tidak mungkin. Pasti ada penjelasan lain. Egonya menolak untuk menerima kenyataan bahwa wanita yang telah dia campakkan dengan begitu mudah ternyata memiliki kekuatan sebesar ini. Sebuah ide muncul di benaknya. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagi logikanya yang sempit. Arini pasti punya selingkuhan. Ya, itu dia. Pasti ada seorang pria kaya raya di belakangnya. Seorang om-om yang membiayai semua ini. Itu menjelaskan semuanya. Pengacara mahal. Tim yang profesional. Arini hanya bonekanya. Pikiran itu sedikit menenangkannya. Bukan karena situasinya membaik, tapi karena itu mengembalikan posisinya sebagai korban. Dia dikhianati. Arini, wanita yang terlihat lugu itu, ternyata berselingkuh di belakangnya demi harta. Dia merasa jijik, tapi di saat yang sama, dia merasa superior kembali. Dia, Direktur Bayu Aditama, telah ditipu oleh wanita murahan. Dia meraih ponselnya, mencoba menelepon Arini. Ingin memakinya, menuduhnya, menuntut penjelasan. Tapi panggilannya langsung dialihkan. Nomornya diblokir. Kemarahannya kembali memuncak. Dia membanting ponselnya ke lantai. Tapi tidak ada suara pecahan yang memuaskan. Hanya bunyi benturan pelan di lantai yang kosong, membuat tindakannya terlihat menyedihkan. Dia harus pergi kerja. Dia tidak boleh terlihat hancur. Citranya sebagai direktur baru yang sukses harus tetap terjaga. Dia mengambil koper pakaiannya dan berjalan keluar dari rumah kosong itu. Dia menatap mobil sedan tua yang terparkir di pinggir jalan. Kunci di tangannya terasa seperti sebuah penghinaan. Kemarin dia mengendarai mobil sport Eropa. Hari ini dia harus kembali mengendarai rongsokan ini. Dengan berat hati, dia masuk ke dalam mobil tua itu. Bau interiornya yang khas, yang dulu terasa nyaman, kini terasa seperti bau kegagalan. Dia menyalakan mesinnya. Suaranya yang kasar terdengar seperti sedang menertawakannya. Perjalanan ke kantor terasa seperti sebuah parade rasa malu. Dia merasa setiap orang di jalan menatapnya, menertawakan mobilnya. Dia, seorang direktur Nusantara Group, terjebak macet di antara angkutan umum dan motor-motor bebek. Kesombongannya terluka parah. Sesampainya di gedung kantor yang megah, dia memarkir mobilnya di area parkir paling pojok,
berharap tidak ada yang melihatnya. Dia berjalan cepat menuju lobi, berusaha terlihat normal. Dia memasang senyum angkuhnya, menyapa beberapa karyawan yang berpapasan dengannya. Topengnya harus tetap terpasang. Pagi, Pak Bayu. Mobil barunya mana, Pak? Sapa seorang staf keamanan dengan ramah. Pertanyaan itu menusuknya seperti pisau. Sedang di bengkel. Jawabnya singkat, terlalu singkat. Di ruang kerjanya yang mewah, dia mencoba untuk fokus. Tapi pikirannya terus melayang. Pemandangan para pekerja yang mengangkut barang-barangnya. Wajah dingin Arini, tatapan profesional Pak Tirtayasa. Semua itu terus berputar di kepalanya. Bagaimana dia akan menjelaskan ini pada orang-orang? Bagaimana dia akan menjelaskan rumahnya yang kosong? Mobilnya yang hilang? Dia harus pindah. Dia tidak mungkin tinggal di rumah kosong itu. Dia mulai mencari-cari informasi sewa apartemen di ponselnya. Harga-harga yang muncul membuatnya meringis. Dengan gajinya sebagai direktur, dia memang mampu. Tapi tanpa dukungan finansial dari Arini yang selama ini tidak disadarinya, gaya hidup mewah yang baru dinikmatinya akan sangat sulit dipertahankan. Dia baru sadar, sebagian besar pengeluarannya selama ini ditutupi oleh kartu kredit tambahan, itu. Ponselnya berdering. Nama Claudia muncul di layar. Untuk sesaat, dia ragu untuk menjawab. Suara ceria Claudia terasa tidak cocok dengan suasana hatinya yang kelam. Tapi dia harus menjawabnya, untuk menjaga citranya. Halo, sayang. Sapa Claudia dengan nada manja. Hai, jawab Bayu, berusaha terdengar normal. Malam ini jadikan? Kita coba restoran Jepang yang baru buka itu. Aku sudah reservasi tempat. Bayu menelan ludah. Restoran Jepang yang dimaksud Claudia adalah salah satu restoran termahal di kota. Makan malam di sana bisa menghabiskan setengah dari gaji bulanannya sebagai staf biasa dulu. Tentu jadi. Jawabnya, suaranya sedikit bergetar. Dia tidak bisa menolak. Menolak berarti menunjukkan kelemahan. Kamu baik-baik saja? Suaramu terdengar aneh. Tanya Claudia. Kepekaannya ternyata cukup tajam. Tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Banyak pekerjaan. Bohongnya. Nanti malam aku jemput. Setelah menutup telepon, dia bersandar di kursinya, memijat pelipisnya. Kebohongan. Hidupnya sekarang akan dipenuhi dengan kebohongan. Dia harus berbohong tentang mobilnya, tentang rumahnya, tentang kondisi keuangannya. Dia terjebak dalam jaring yang dirajutnya sendiri. Dia membuka laci mejanya, mencari sesuatu untuk menenangkan pikirannya. Matanya tertumbuk pada kotak beludru kecil berisi kalung berlian untuk Claudia. Dia mengambilnya, membukanya. Kilau berlian itu kini terasa mengejeknya. Hadiah ini dibeli dengan uang Arini. Semua kemewahan yang dia pamerkan pada Claudia, semuanya berasal dari wanita yang telah dia hina dan campakan. Rasa mual menjalari perutnya. Ini semua salah. Sangat salah. Untuk pertama kalinya, sebersit keraguan muncul di benaknya. Bukan tentang Arini yang berselingkuh, tapi tentang dirinya sendiri. Apakah dia telah melakukan kesalahan? Apakah kesombongannya telah membutakannya? Tapi egonya dengan cepat menepis keraguan itu. Dia tidak salah. Arini yang salah. Dia yang menipu. Dia yang berkhianat. Bayu hanya korban. Dia mengulang-ulang narasi itu di kepalanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia harus bertahan. Dia harus menunjukkan pada Arini, dan pada siapapun pria kaya di belakangnya, bahwa dia tidak hancur. Dia adalah Direktur Bayu Aditama. Dia akan bangkit. Dia akan menjadi lebih sukses, lebih kaya. Dia akan membuat Arini menyesal telah meninggalkannya. Dengan pikiran itu, dia mencoba untuk kembali bekerja. Membuka laptopnya, membaca laporan-laporan. Tapi kata-kata dan angka di layar seolah menari-nari tanpa makna. Bayang-bayang rumah kosong dan tatapan dingin Arini terus menghantuinya. Dia merasa seperti seorang raja yang semalam berpesta di istananya, namun pagi harinya terbangun di gubuk reot, tanpa mengerti bagaimana semua itu bisa terjadi. Kebingungan adalah penjara barunya,
dan dia tidak tahu di mana harus mencari kuncinya. 2 minggu berlalu seperti dalam kabut bagi Bayu. Dia berhasil menyewa sebuah apartemen studio kecil yang pengap, menghabiskan sebagian besar sisa uang di rekeningnya untuk deposit. Setiap pagi, dia berangkat dari apartemen sempit itu, mengendarai mobil tuanya, dan tiba di kantor dengan mengenakan topeng direktur yang sempurna. Dia tersenyum, memberi perintah, memimpin rapat, seolah-olah dunianya tidak sedang runtuh. Dia berhasil menangkis pertanyaan-pertanyaan dari rekan kerjanya dengan serangkaian kebohongan yang rapi. Rumahnya sedang direnovasi besar-besaran, jadi dia dan Arini tinggal terpisah untuk sementara. Mobil sportnya sedang dimodifikasi di luar negeri, pesanan khusus. Arini sedang sibuk mengurus bisnis keluarganya di luar kota. Kebohongan-kebohongan itu terdengar masuk akal di permukaan, dan orang-orang, karena sibuk dengan urusan mereka sendiri, tidak terlalu mempertanyakannya. Hubungannya dengan Claudia juga terus berlanjut, meskipun kini terasa seperti beban. Setiap ajakan makan malam di restoran mewah terasa seperti todongan senjata di kepalanya. Dia harus terus-menerus memutar otak mencari cara membayar tagihan tanpa terlihat kerepotan. Dia bahkan terpaksa menjual beberapa jam tangan bermerek yang dulu dibelinya dengan kartu kredit Arini untuk mendapatkan uang tunai. Dia merasa seperti penipu ulung, dan setiap saat dia takut kedoknya akan terbongkar. Pikirannya tentang Arini masih berkecamuk. Teori tentang selingkuhan kaya raya masih menjadi pegangan utamanya. Itu satu-satunya hal yang menjaga egonya tetap utuh. Dia membayangkan Arini hidup mewah bersama pria tua kaya, menertawakannya dari kejauhan. Rasa marah dan keinginan untuk balas dendam menjadi bahan bakarnya untuk bertahan. Dia bertekad untuk menjadi sangat sukses sehingga Arini dan selingkuhannya akan terlihat seperti debu di hadapannya. Suatu Senin pagi, sebuah undangan resmi mendarat di mejanya. Undangan elektronik berlambang Nusantara Group, ditujukan kepada seluruh dewan direksi dan manajer senior. Isinya adalah panggilan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB, yang akan diadakan hari Jumat. Agenda utamanya ada 2. Pemaparan strategi pemasaran kuartal berikutnya oleh Direktur Pemasaran baru, dan pengenalan resmi pemilik mayoritas saham Nusantara Group. Jantung Bayu berdebar kencang saat membacanya. Ini adalah kesempatannya. Kesempatan emas untuk bersinar. Selama ini, pemilik utama perusahaan adalah sosok yang sangat misterius. Tidak ada yang pernah bertemu langsung dengannya. Semua komunikasi dilakukan melalui firma hukum Tirtayasa O Partners. Desas-desus mengatakan pemiliknya adalah seorang konglomerat tua yang sangat tertutup. Jika Bayu bisa memberikan presentasi yang memukau di hadapan sang pemilik, posisinya akan aman, bahkan mungkin bisa naik lebih tinggi. Ini adalah panggung yang dia butuhkan untuk membuktikan nilainya, untuk menunjukkan kepada semua orang, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa dia pantas berada di posisinya. 4 hari berikutnya, dia bekerja seperti orang gila. Dia mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menyiapkan materi presentasi. Dia menyewa seorang desainer profesional untuk membuat slidenya terlihat mengesankan. Dia berlatih di depan cermin di apartemennya yang sempit, mengulang-ulang kalimatnya hingga terdengar meyakinkan dan berwibawa. Dia membayangkan tatapan kagum dari para direktur lain dan anggukan setuju dari sang pemilik misterius. Ini akan menjadi momen pembuktiannya. Hari Jumat pun tiba. Bayu mengenakan setelan termahalnya, yang ironisnya adalah salah satu setelan terakhir yang masih tersisa dari kehidupan lamanya. Dia menyemir sepatunya hingga berkilat. Dia menata rambutnya dengan sempurna. Saat bercermin, dia melihat sosok Direktur Bayu Aditama yang dia inginkan. Sukses, percaya diri, dan tak terkalahkan. Dia merasa siap. Ruang rapat Dewan Direksi terletak di lantai tertinggi gedung Nusantara Group. Ruangan itu besar dan megah, dengan meja kayu panjang mengkilap di tengahnya dan jendela-jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota. Saat Bayu masuk, beberapa direktur lain sudah hadir. Mereka saling menyapa, berbincang ringan. Namun ada ketegangan yang terasa di udara. Semua orang penasaran dengan sosok sang pemilik. Bayu mengambil tempat duduknya, meletakkan laptop dan catatannya di meja dengan rapi. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan.
Ada direktur keuangan yang galak, direktur operasional yang pendiam, dan beberapa komisaris yang sudah berumur. Lalu, matanya menangkap sosok Pak Tirtayasa yang berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan salah satu asistennya, pengacara Arini. Bayu merasakan sedikit sengatan kebencian, tapi dia cepat-cepat menepisnya. Firma hukum itu memang sudah lama menjadi perwakilan perusahaan, jauh sebelum masalah pribadinya. Ini hanya kebetulan. Tepat pukul 10 pagi, pintu utama ruang rapat terbuka. Semua perbincangan berhenti. Semua mata tertuju ke arah pintu, menanti kedatangan sang tokoh utama. Seorang asisten masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Pak Tirtayasa. Lalu, sesosok figur melangkah masuk ke dalam ruangan. Dunia Bayu berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Matanya melebar tak percaya, menatap sosok yang baru saja masuk. Itu Arini. Tapi ini bukan Arini yang dia kenal. Ini bukan istri sederhana berkaus oblong yang dia tinggalkan. Wanita yang berdiri di ambang pintu itu adalah orang yang sama sekali berbeda. Arini mengenakan sebuah blazer berwarna biru tua yang dipotong dengan sempurna, dipadukan dengan celana panjang berwarna senada yang menonjolkan postur tubuhnya yang jenjang. Rambutnya yang biasa diikat seadanya kini ditata dalam sanggul modern yang elegan. Riasan wajahnya tipis namun tegas, menonjolkan sorot matanya yang tajam dan bibirnya yang memancarkan keyakinan. Dia berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang mantap dan penuh wibawa. Setiap gerakannya memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Dia tidak terlihat canggung atau takut. Dia terlihat seperti seorang ratu yang memasuki istananya sendiri. Bayu hanya bisa duduk mematung, mulutnya sedikit terbuka. Otaknya mencoba memproses informasi yang mustahil ini. Arini? Di sini? Sebagai apa? Semua teori tentang selingkuhan kaya raya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Semua potongan puzzle yang membingungkannya selama 2 minggu terakhir. Rumah, mobil, pengacara, uang, tiba-tiba menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Sebuah kebenaran yang tidak pernah terlintas sedikit pun di benaknya yang paling liar. Para direktur dan komisaris lain juga tampak terkejut dan bingung, berbisik-bisik satu sama lain. Mereka mungkin mengenali Arini sebagai istri Bayu dari beberapa acara perusahaan, dan kehadirannya di sini sama sekali tidak masuk akal bagi mereka. Arini Wulandari. Nama itu menggema di kepalanya. Nama yang sama dengan pendiri perusahaan ini, almarhum Bapak Adnan Wulandari. Pria yang fotonya terpajang di lobi utama. Pria yang selalu dia kagumi sebagai legenda bisnis. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bayu menatap Arini, mencari jejak kebohongan di matanya. Tapi yang dia temukan hanyalah ketenangan yang dingin. Arini balas menatapnya, hanya sekilas, tanpa emosi sedikit pun. Tatapan itu seolah berkata, "Ya, inilah aku." Terkejut. Lalu, Arini mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan, tersenyum tipis pada para anggota dewan yang masih terpana. "Selamat pagi," sapanya. Suaranya jelas, mantap, dan penuh otoritas. Sangat berbeda dengan suara lembut dan ragu-ragu yang biasa dia gunakan di rumah. "Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda semua." Bayu merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Dia merasa pusing, mual. Presentasi yang telah dia siapkan dengan susah payah kini terasa seperti lelucon yang konyol. Dia akan presentasi di hadapan mantan istrinya, yang ternyata adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Wanita yang dia ceraikan karena dianggap tidak selevel, ternyata berada di level tertinggi yang bahkan tidak bisa dia impikan. Rasa malu yang luar biasa, penyesalan yang menghancurkan, dan ketakutan yang melumpuhkan menghantamnya sekaligus. Dia ingin menghilang. Dia ingin bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Topengnya telah hancur. Kebohongannya telah terbongkar. Dan dia sadar, dia tidak hanya akan kehilangan jabatannya. Dia akan kehilangan segalanya. Arini tidak membuang waktu. Setelah sapaan singkatnya, dia langsung mengambil alih kendali rapat dengan kemahiran yang mengejutkan semua orang, terutama Bayu. Dia berjalan dengan tenang menuju kursi utama di ujung meja,
Kursi yang selama ini selalu dikosongkan dalam setiap rapat dewan sebagai simbol penghormatan kepada pemilik yang tak terlihat. Hari ini, kursi itu telah menemukan pemiliknya. "Silakan duduk, Bapak dan Ibu," katanya. Dan semua orang yang tadinya masih setengah berdiri karena terkejut, segera duduk dengan canggung. Bayu menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap Arini. Dia berharap bisa menjadi tidak terlihat. Dia bisa merasakan tatapan penasaran dari direktur-direktur lain ke arahnya. Mereka pasti sedang bertanya-tanya, mencoba menghubungkan titik-titik antara direktur pemasaran baru mereka dan sang pemilik utama yang ternyata adalah istrinya, atau lebih tepatnya, kini mantan istrinya. "Sebelum kita memulai agenda pertama," Arini melanjutkan, suaranya memenuhi ruangan. "Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya berterima kasih atas dedikasi Anda semua dalam memajukan perusahaan ini hingga ke titik ini. Namun, seiring dengan perubahan zaman, perusahaan juga butuh penyegaran visi dan strategi. Kedepannya, saya akan terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan strategis untuk memastikan Nusantara Group tidak hanya bertahan, tapi juga menjadi pemimpin di industrinya." Dia berbicara dengan lancar dan percaya diri, memaparkan beberapa poin visi dan misinya. Dia menyebutkan data-data pasar, tren industri, dan potensi-potensi baru dengan akurasi yang menunjukkan bahwa dia telah mempelajari perusahaan ini luar dalam. Bayu mendengarkan dengan perasaan ngeri. Wanita yang dia anggap hanya mengerti harga cabai, ternyata memahami seluk-beluk bisnis ini lebih baik darinya. Semua ejekannya di masa lalu kini kembali menampar wajahnya sendiri. Setelah memaparkan visinya, Arini membuka map di hadapannya. "Sekarang, kita masuk ke agenda pertama. Evaluasi kinerja dan pemaparan strategi dari divisi pemasaran. Pak Bayu Aditama, silakan." Nama Bayu disebut dengan nada yang sangat formal dan datar, seolah mereka tidak pernah saling mengenal, seolah mereka tidak pernah berbagi ranjang dan mimpi selama 5 tahun. Panggilan itu terasa seperti vonis. Dengan kaki yang terasa seperti jeli, Bayu bangkit berdiri. Tangannya gemetar saat mencoba menyambungkan laptopnya ke proyektor. Slide presentasi yang tadinya terlihat begitu megah dan mengesankan, kini tampak konyol dan dangkal di matanya sendiri. Semua kata-kata hebat yang telah dia siapkan menguap dari kepalanya. Selamat pagi," sapanya. Suaranya serak. Dia berdeham, mencoba menguasai diri. Saya Bayu Aditama, Direktur Pemasaran. Hari ini saya akan memaparkan." Dia mulai berbicara, membacakan slidenya dengan suara monoton. Semangat dan apinya telah padam total. Dia merasa seperti seorang pesakitan yang sedang membacakan pembelaan terakhirnya yang sia-sia di hadapan Hakim Agung. Dia tidak berani menatap Arini. Matanya hanya terpaku pada layar proyektor. Setelah sekitar 15 menit yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya selesai. Dia berdiri canggung di depan. "Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih." Arini menatapnya sejenak. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Lalu, dia menoleh ke arah Direktur Keuangan. "Pak Hendra, bisakah Anda tampilkan laporan anggaran dan realisasi biaya promosi divisi pemasaran selama 2 bulan terakhir?" Pak Hendra, pria parubaya yang terkenal teliti dan galak itu, mengangguk. Sebuah tabel angka yang rumit muncul di layar, menggantikan slide indah milik Bayu. "Terima kasih," kata Arini. Jarinya menunjuk ke sebuah baris angka yang ditandai merah. "Bisa kita lihat di sini, ada pembengkakan biaya promosi sebesar 30% dari anggaran yang disetujui. Pak Bayu, bisakah Anda jelaskan alokasi dana untuk kampanye Gempita Nusantara yang menelan biaya hampir 2 miliar rupiah ini? Apa dasar pemikirannya dan bagaimana proyeksi return on investment-nya?" Pertanyaan itu tajam dan langsung ke intinya. Bayu menelan ludah. Kampanye itu adalah proyek mercusuarnya. Proyek yang dia gagas sendiri untuk menunjukkan kehebatannya. Dia menyetujuinya berdasarkan intuisinya, tanpa riset pasar yang mendalam, karena dia ingin segera membuat gebrakan. Itu adalah kampanye untuk meningkatkan brand awareness, Bu, jawab Bayu terbata-bata. Efeknya jangka panjang, tidak bisa diukur secara instan. Saya mengerti konsep brand awareness,
Pak Bayu, sahut Arini dingin. Tapi 2 miliar rupiah bukanlah uang yang sedikit. Tim riset internal kita tidak pernah merekomendasikan kampanye sebesar ini untuk target pasar yang Anda tuju. Data kami menunjukkan kampanye ini tidak efektif dan salah sasaran. Ini bukan investasi. Ini pembakaran uang. Benarkah begitu, Pak Hendra? Pak Hendra mengangguk tegas. Benar, Bu. Roy-nya negatif. Wajah Bayu semakin pucat. Dia tidak tahu Arini memiliki akses ke data internal sedetail itu. Dia pikir dia bisa mengelabui semua orang dengan istilah-istilah pemasaran yang canggih. Arini membuka lembar berikutnya di dalam mapnya. Poin kedua. Ada beberapa laporan keluhan dari klien-klien loyal kita. Mereka mengeluhkan arogansi dan janji-janji yang tidak realistis dari pimpinan pemasaran yang baru. Salah satu klien terbesar kita bahkan mengancam akan memutus kontrak karena merasa tidak dihargai. Ini bukan cara Nusantara Group berbisnis. Kita membangun perusahaan ini di atas kepercayaan, bukan kesombongan. Setiap kalimat Arini adalah sebuah paku yang ditancapkan ke peti mati karir Bayu. Dia tidak menyerangnya secara pribadi. Dia tidak mengungkit masalah rumah tangga mereka. Dia menghancurkannya secara profesional. Menggunakan fakta, data, dan logika bisnis yang tak terbantahkan. Itu jauh lebih brutal dan memalukan. Setelah memaparkan beberapa kegagalan fatal lainnya, Arini bersandar di kursinya. Dia menatap lurus ke arah Bayu, yang kini hanya bisa menunduk pasrah. Nusantara Group membutuhkan pemimpin yang tidak hanya ambisius, tapi juga bijaksana. Pemimpin yang mengambil keputusan berdasarkan data, bukan ego. Pemimpin yang menghargai klien dan timnya, bukan merendahkan mereka. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ruangan itu sunyi senyap. Para direktur lain hanya bisa menatap tegang, tidak berani bersuara. Berdasarkan evaluasi kinerja yang sangat tidak memuaskan, serta kebijakan-kebijakan yang terbukti merugikan perusahaan, Arini melanjutkan dengan suara yang tenang namun final. Maka dengan berat hati, Dewan Komisaris memutuskan untuk memberhentikan Bapak Bayu Aditama dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran, efektif sejak saat ini juga. Kata-kata itu seperti hantaman palu godam. Selesai. Semuanya sudah selesai. Bayu mengangkat kepalanya, menatap Arini dengan tatapan putus asa. Arini, tolong, bisiknya. Arini menatapnya dingin. Di dalam ruangan ini, saya adalah Ibu Arini Wulandari, Dewan Komisaris Utama Anda. Dan Anda adalah mantan karyawan saya. Tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan. Dia kemudian memberi isyarat kepada Pak Tirtayasa, yang langsung mengangguk dan memberikan sinyal kepada 2 orang petugas keamanan yang sudah menunggu di luar pintu. Kedua petugas itu masuk, mendekati Bayu. Mohon maaf, Pak, kami akan mengantar Bapak keluar, kata salah satu dari mereka dengan sopan namun tegas. Rasa malu yang membakar menjalari seluruh tubuh Bayu. Dipecat. Di depan seluruh jajaran direksi. Di depan wanita yang telah dia campakan. Ini adalah penghinaan total. Dia tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Dia hanya bisa berjalan dengan lunglai di antara 2 petugas keamanan itu. Saat dia melewati kursi Arini, dia tidak berani menatap wajahnya. Dia berjalan keluar dari ruangan itu, melewati lorong-lorong kantor yang terasa mengejeknya. Beberapa karyawan yang berpapasan menatapnya dengan heran. Dia digiring menuju lift, turun ke lobi, dan terus berjalan hingga ke pintu keluar utama. Petugas keamanan itu meninggalkannya di trotoar di depan gedung Nusantara Group yang megah. Gedung yang beberapa jam lalu menjadi simbol kesuksesannya, kini menjadi monumen kejatuhannya. Dia berdiri di sana, di bawah terik matahari, dengan setelan mahalnya yang kini terasa seperti kostum badut. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada jabatan, tidak ada harga diri, tidak ada masa depan. Semuanya telah direnggut dalam sekejap oleh wanita yang pernah dia sebut sebagai beban. Kejatuhannya begitu telak, begitu cepat, dan begitu sempurna. Berdiri di trotoar di bawah terik matahari, Bayu merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Suara klakson mobil, deru lalu lintas, dan hiruk-pikuk pejalan kaki terasa seperti datang dari dunia lain.
Dunianya sendiri telah menyusut menjadi sebuah ruang hampa yang dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang menyesakkan. Dia bahkan tidak tahu berapa lama dia berdiri mematung di sana sebelum akhirnya kesadarannya kembali. Dia harus pergi dari tempat ini. Setiap detik dia berada di depan gedung Nusantara Group. Dia merasa seperti ada ribuan mata yang menatap dan menilainya. Dengan langkah gontai, dia berjalan menuju tempatnya memarkir mobil tua itu. Mobil yang tadinya terasa seperti penghinaan, kini menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang dia miliki. Di dalam mobil, dia hanya bisa terduduk diam, menatap kosong ke depan. Ponselnya bergetar. Nama Claudia muncul di layar. Dia menatap nama itu dengan perasaan campur aduk. Sebagian dari dirinya ingin mengabaikannya, tapi sebagian lagi, bagian yang paling menyedihkan, masih berharap pada validasi. Dengan tangan gemetar, dia menjawab panggilan itu. "Bayu, kamu di mana? Aku dengar ada rapat besar hari ini. Bagaimana hasilnya? Apa pemiliknya suka dengan presentasimu?" Suara Claudia terdengar ceria dan penuh harap, seolah menanyakan hasil sebuah pertandingan. Bayu menelan ludah yang terasa pahit. "Rapatnya sudah selesai," jawabnya dengan suara serak. "Lalu, bagaimana? Ceritakan dong. Aku penasaran sekali dengan sosok pemilik misterius itu." Bayu menarik napas panjang. Tidak ada gunanya berbohong lagi. Pemiliknya adalah Arini. Hening. Keheningan di seberang telepon begitu total hingga Bayu bisa mendengar deru napasnya sendiri. "Arini?" ulang Claudia. Nadanya penuh ketidakpercayaan. "Arini istrimu? Maksudku, mantan istrimu?" "Ya," jawab Bayu singkat. "Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan." "Tidak ada kesalahan, Claudia. Dia Arini Wulandari, putri tunggal Adnan Wulandari. Dia pemilik semuanya." Jeda sejenak sebelum dia menambahkan bagian terburuknya. "Dan dia baru saja memecatku." Keheningan kembali menyapa. Kali ini lebih lama dan terasa lebih dingin. Saat Claudia akhirnya berbicara lagi, nada suaranya telah berubah total. Tidak ada lagi kemanjaan dan keceriaan. Yang ada hanyalah nada yang datar dan penuh perhitungan. "Oh, hanya itu responsnya. Jadi, kamu sekarang tidak punya pekerjaan?" "Ya." "Dan rumah serta mobilmu?" "Semuanya milik dia. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku Bayu." Rasa sakit saat mengucapkan kata-kata itu begitu luar biasa. "Begitu ya?" kata Claudia. "Dengar, Bayu, sepertinya aku ada urusan mendadak. Lain kali saja kita bicara lagi." Klik. Telepon ditutup begitu saja. Bayu menatap ponselnya dengan nanar. Semudah itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Claudia telah menghapus dirinya dari kehidupannya. Tidak ada simpati. Tidak ada kata-kata penghiburan. Dia hanya sebuah investasi yang gagal. Saat nilainya hilang, dia langsung dibuang. Ironisnya, sikap Claudia adalah cerminan dari sikapnya sendiri terhadap Arini. Dia kini tahu persis bagaimana rasanya dianggap sebagai beban. Kehancurannya kini terasa lengkap. Dia telah kehilangan jabatan, harta, harga diri, dan wanita yang dia pikir bisa menjadi pendamping barunya. Semuanya lenyap dalam 1 hari. Dan di pusat dari semua kehancuran ini, ada satu nama, Arini. Sebuah perasaan baru mulai muncul di benaknya, mengalahkan rasa marah dan malunya. Sebuah kerinduan yang putus asa. Dia teringat pada Arini yang dulu. Arini yang selalu tersenyum saat menyajikan kopi untuknya. Arini yang dengan sabar mendengarkan semua keluh kesahnya tentang pekerjaan. Arini yang memeluknya saat dia merasa lelah. Dia menyadari, dengan kengerian yang terlambat, bahwa dia tidak hanya kehilangan seorang istri. Dia telah kehilangan satu-satunya orang di dunia ini yang pernah mencintainya dengan tulus, tanpa syarat. Dia harus bicara dengannya. Dia harus meminta maaf. Dia harus memohon kesempatan kedua. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Bayu. Dia mengurung diri di apartemennya yang sempit. Tidak berani keluar. Berita pemecatannya pasti sudah menyebar di kalangan korporat.
Dia mengirimkan puluhan email ke alamat email pribadi Arini yang lama, tapi tidak pernah ada balasan. Dia mencoba mengirim pesan melalui media sosial, tapi akunnya telah diblokir. Setelah seminggu terkurung dalam keputusasaan, dia memberanikan diri. Dia menunggu di lobi gedung Nusantara Group, berharap bisa mencegat Arini saat pulang kerja. Dia menunggu berjam-jam, dari sore hingga malam. Tapi Arini tidak pernah muncul melalui lobi utama. Dia pasti menggunakan akses pribadi. Dia tidak menyerah. Dia mencoba mencari tahu di mana Arini tinggal. Setelah bertanya ke sana kemari dan menyuap seorang petugas keamanan junior di kantor, dia akhirnya mendapatkan alamat sebuah townhouse mewah di pusat kota. Malam itu juga, dia pergi ke sana. Dia berdiri di seberang jalan, menatap kompleks perumahan yang dijaga ketat itu. Dia merasa seperti penguntit, seperti orang asing yang menyedihkan. Dia menunggu di dalam mobil tuanya selama berjam-jam, berharap melihat sekilas sosok Arini. Sekitar pukul 9 malam, sebuah sedan hitam mewah masuk ke gerbang. Meskipun dari jauh, Bayu yakin itu adalah mobil yang membawa Arini pergi dari rumah mereka hari itu. Dia melihat Arini turun, tampak lelah namun tetap anggun, lalu masuk ke dalam salah satu rumah. Hatinya terasa sakit. Melihat Arini hidup di dunia yang begitu berbeda. Dunia yang seharusnya bisa menjadi miliknya juga jika saja dia tidak bodoh. Dia melakukan itu selama 3 hari berturut-turut. Berdiri seperti bayangan di seberang jalan, hanya untuk melihat mobil Arini datang dan pergi. Dia semakin kurus dan tidak terawat. Janggutnya mulai tumbuh. Pakaiannya kusut. Dia tidak lagi terlihat seperti seorang direktur. Dia terlihat seperti orang yang kalah. Pada hari keempat, saat dia sedang menunggu, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo?" Jawabnya dengan suara serak. "Pak Bayu?" Terdengar suara yang familiar. Suara Pak Tirtayasa. Jantung Bayu berdebar. "Ya, saya sendiri. Ibu Arini meminta saya untuk menghubungi Anda. Beliau tahu Anda menunggunya setiap malam. Tindakan Anda ini mengganggu dan bisa dianggap sebagai penguntitan. Tapi, beliau bersedia bertemu dengan Anda satu kali untuk yang terakhir kalinya. Dengan syarat setelah itu Anda berjanji untuk tidak akan pernah mengganggunya lagi." Harapan membuncah di dada Bayu. Ya, saya janji. Kapan dan di mana?" "Besok sore, pukul 4, di Taman Kota, dekat danau. Datanglah sendiri." Keesokan harinya, Bayu berusaha membersihkan dirinya. Dia bercukur, mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa. Dia datang ke Taman Kota 1 jam lebih awal. Duduk di bangku yang telah ditentukan, menunggu dengan cemas. Tepat pukul 4, Arini datang. Dia tidak datang dengan mobil mewah atau pengawalan. Dia berjalan sendirian, mengenakan blus sederhana dan celana jeans. Dia terlihat seperti Arini yang dulu, tapi sorot matanya berbeda. Lebih tenang, lebih dalam, dan tidak ada lagi cinta di sana untuknya. Dia duduk di bangku di samping Bayu, menjaga jarak di antara mereka. "Arini," Bayu memulai, suaranya bergetar. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku." Arini hanya mengangguk, menatap lurus ke arah danau. Aku minta maaf," lanjut Bayu. Kata-kata itu keluar dengan susah payah. "Aku minta maaf atas segalanya. Aku tahu aku salah. Aku buta. Aku sombong. Aku telah menyakitimu dengan cara yang paling buruk. Aku menyesal, Arini. Aku sangat-sangat menyesal." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini bukan akting. Ini adalah penyesalan yang tulus, yang lahir dari kehancuran total. "Aku kehilangan segalanya, Rin. Dan aku pantas mendapatkannya. Tapi kehilanganmu adalah hal yang paling menyakitkan. Aku sadar sekarang, kebahagiaan sejati itu bukan jabatan atau uang. Kebahagiaan itu adalah saat aku pulang ke rumah dan melihat senyummu. Saat aku minum kopi buatanmu di pagi hari. Aku bodoh telah membuang semua itu." Dia menatap Arini, berharap melihat sedikit kelembutan di wajahnya. Tapi wajah Arini tetap tenang. "Kenapa kamu baru menyadarinya sekarang, Bayu?" tanya Arini pelan.
Suaranya tidak menghakimi, hanya sebuah pertanyaan tulus. Kenapa kamu baru sadar setelah semuanya hilang? Karena aku bodoh. Aku dibutakan oleh keserakahan. Serunya putus asa. Tapi aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku bersumpah. Beri aku satu kesempatan lagi. Arini, kita bisa mulai dari awal. Aku tidak peduli dengan harta atau jabatan. Aku hanya mau kamu. Aku akan bekerja serabutan. Aku akan melakukan apa saja, asalkan aku bisa bersamamu lagi. Dia beringsut mendekat, mencoba meraih tangan Arini. Tapi Arini menarik tangannya. Arini akhirnya menoleh, menatap lurus ke mata Bayu. Kamu tidak mencintaiku, Bayu, katanya dengan suara yang lembut namun tegas. Tidak, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tidak, ulang Arini. Kamu mencintai kenangan tentang bagaimana aku membuatmu merasa nyaman. Kamu mencintai ide tentang memiliki seseorang yang memujamu tanpa syarat. Saat kamu mendapatkan sedikit kekuasaan, kamu mencampakkanku karena aku tidak sesuai dengan citra barumu. Sekarang, saat kamu kehilangan segalanya, kamu kembali mencariku karena kamu butuh tempat untuk bersandar. Itu bukan cinta, Bayu. Itu egoisme. Kata-kata Arini menusuk tepat di jantungnya, karena dia tahu itu benar. Aku datang ke sini bukan untuk mendengar penyesalanmu, lanjut Arini. Aku datang untuk menutup bab ini dengan benar. Aku memaafkanmu, Bayu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak mau membawa kebencian di hatiku. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan, dan jelas bukan berarti kembali. Pintu itu sudah tertutup selamanya. Kamu telah menunjukkan warna aslimu saat diuji. Dan aku tidak akan pernah mempertaruhkan hatiku lagi untuk hal yang sama. Aku harap kamu benar-benar belajar dari ini. Bukan hanya karena kamu kehilangan segalanya, tapi karena kamu sadar bahwa menghargai orang lain adalah hal yang paling utama. Belajarlah untuk menghargai dirimu sendiri dengan menjadi orang yang lebih baik. Arini berdiri. Selamat tinggal, Bayu. Semoga kamu menemukan jalanmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan pergi, tanpa menoleh lagi. Bayu hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Setiap langkah Arini terasa seperti pintu yang ditutup di depan wajahnya. Dia tidak mengejarnya. Dia tahu itu sia-sia. Dia telah mendapatkan jawaban finalnya. Penyesalannya memang datang. Tapi seperti yang sering terjadi dalam hidup, penyesalan itu datang sangat terlambat. Dia kini sendirian, di tengah taman yang ramai, dengan puing-puing kehidupannya yang harus dia pungut satu persatu. Angin sore berembus pelan, menerbangkan beberapa helai rambut Arini saat dia berdiri di balkon kantornya. Dari lantai 45, pemandangan kota Jakarta terhampar seperti permadani cahaya yang berkilauan. Gedung-gedung pencakar langit menjulang gagah, dan di bawah sana, untaian lampu kendaraan bergerak perlahan, menandakan kehidupan kota yang tak pernah tidur. Dulu, pemandangan ini mungkin akan membuatnya merasa kecil dan sendirian. Tapi sekarang, dia merasakannya sebagai bagian dari dirinya. Kota ini adalah medannya, dan gedung tempatnya berdiri adalah pusat kerajaannya. Setahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu. Setahun yang penuh tantangan, kerja keras, dan penemuan diri. Mengambil alih kemudi Nusantara Group secara langsung bukanlah hal yang mudah. Ada keraguan dari beberapa pihak internal yang masih memandangnya sebelah mata. Tapi Arini membuktikan mereka semua salah. Dia bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di singgasananya dan memberi perintah. Dia turun langsung ke lapangan. Dia mempelajari setiap divisi, mendengarkan masukan dari karyawan di semua level, dan membuat keputusan-keputusan berani yang didasarkan pada data dan intuisi bisnisnya yang tajam. Di bawah kepemimpinannya, Nusantara Group tidak hanya pulih, tapi juga melesat. Dia meluncurkan beberapa lini produk baru yang inovatif, melakukan ekspansi ke pasar digital dengan agresif, dan membangun budaya kerja yang lebih transparan dan kolaboratif. Dia menjadi sosok yang dihormati di dunia bisnis. Majalah-majalah ekonomi mulai menulis tentangnya, menjulukinya Sang Ratu Baru Nusantara.
Dia sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi pengalamannya sebagai seorang pemimpin wanita. Dia tidak pernah menceritakan kisah pribadinya dengan Bayu. Dia hanya fokus pada pelajaran bisnis dan kepemimpinan. Masa lalunya adalah miliknya sendiri, sebuah luka yang telah sembuh dan menjadi sumber kekuatan, bukan untuk konsumsi publik. Kantornya tidak lagi terasa dingin dan formal. Dia mengubah desainnya menjadi lebih hangat dan personal. Ada sudut baca dengan sofa yang nyaman, dinding yang dihiasi karya seni kontemporer, dan tentu saja, beberapa pot bunga melati di dekat jendela, menebarkan aroma yang selalu mengingatkannya akan ketenangan. Pintu ruangannya diketuk pelan. "Masuk," katanya tanpa berbalik. Pak Tirtayasa masuk, membawa sebuah tablet di tangannya. "Sore, Bu Arini. Maaf mengganggu." "Tidak apa-apa, Pak. Ada apa?" Arini berbalik, tersenyum pada pengacara setia keluarganya itu. Pak Tirta kini menjadi salah satu penasihat utamanya. "Hanya laporan rutin, Bu. Proyek properti kita di Bali sudah mencapai tahap akhir pembebasan lahan. Semuanya berjalan lancar. Dan proposal akuisisi perusahaan startup teknologi yang Ibu incar kemarin sudah kita ajukan. Respons awal mereka sangat positif." "Syukurlah. Terima kasih untuk kerja kerasnya, Pak," kata Arini tulus. Pak Tirta mengangguk. Ada sedikit keraguan di wajahnya sebelum dia melanjutkan. "Dan, ada satu informasi kecil lagi, Bu. Mungkin tidak penting, tapi saya rasa Ibu perlu tahu." "Ya." Tim saya tanpa sengaja melihat mantan suami Ibu, Pak Bayu. Arini terdiam sejenak. Nama itu sudah lama tidak didengarnya. Setelah pertemuan terakhir mereka di taman, Bayu benar-benar menepati janjinya untuk tidak mengganggunya lagi. "Dia terlihat di mana?" tanya Arini. Nadanya datar, lebih karena penasaran daripada peduli. "Di sebuah ruko di pinggiran kota, Bu. Sepertinya dia bekerja sebagai agen penjualan mobil bekas. Informan kami bilang, hidupnya cukup sulit. Namanya sudah masuk daftar hitam di banyak perusahaan besar setelah insiden itu." Arini menghela napas pelan. Tidak ada rasa puas atau kemenangan di hatinya mendengar kabar itu. Yang ada hanyalah sedikit rasa iba dan kesadaran betapa cepatnya roda kehidupan berputar. Pria yang dulu begitu angkuh dan memandang rendah orang lain, kini harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. "Biarlah, Pak. Itu jalan hidup yang dia pilih," kata Arini. "Saya harap dia benar-benar belajar sesuatu dari semua ini." "Baik, Bu," kata Pak Tirta, mengerti bahwa topik itu sudah selesai. Setelah Pak Tirta pergi, Arini kembali ke balkon. Dia menatap matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu yang indah. Dia tidak lagi memikirkan Bayu. Nasib Bayu adalah kisah tentang konsekuensi. Sedangkan kisahnya adalah tentang transformasi. Dia telah membuktikan pada dunia, dan yang terpenting, pada dirinya sendiri, bahwa nilainya tidak ditentukan oleh pria di sisinya. Dia utuh dengan sendirinya. Dia menemukan kebahagiaan bukan dalam cinta romantis, tapi dalam pencapaiannya, dalam kemandiriannya, dan dalam kedamaian hatinya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu sahabat lamanya. "Arini, akhir pekan ini kumpul ya? Kita coba kelas tembikar yang baru buka." Arini tersenyum saat mengetik balasannya. "Tentu. Aku tidak sabar." Hidupnya kini penuh. Diisi oleh pekerjaan yang dia cintai, sahabat-sahabat yang tulus, dan hobi-hobi baru yang membuatnya bersemangat. Dia tidak menutup hatinya untuk cinta, tapi dia juga tidak lagi mencarinya dengan putus asa. Jika cinta itu datang, dia akan datang pada seorang Arini yang sudah utuh, bukan datang untuk melengkapinya. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara sore yang sejuk. Luka dari pengkhianatan Bayu memang pernah ada, dan itu dalam. Tapi dari luka itu, tumbuhlah seorang wanita yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mengenal dirinya sendiri. Dia telah melewati ujian terberat dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang sejati. Lembaran lama telah ditutup rapat, dan di hadapannya kini terbentang lembaran baru yang bersih.
Siap dia tulis dengan kisah-kisah keberhasilan dan kebahagiaannya sendiri. Sang ratu kini benar-benar telah duduk di tahtanya, bukan karena warisan, tapi karena dia telah membuktikan bahwa dia pantas mendapatkannya.